Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bovendigul terus melakukan transformasi layanan kesehatan melalui penerapan rekam medik elektronik atau RME. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Basura dan semua. Jumpa lagi dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ursula Oruktem. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Mulai dari penolakan sebagian responden, kendala keamanan, hingga sulitnya akses menuju wilayah terpencil. Meski demikian, BPS optimis pendataan dapat selesai sesuai target nasional. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bovendigul terus berjalan meski dihadapkan dengan berbagai kendala di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya masyarakat yang menolak didata oleh petugas sensus. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti mengatakan, pihaknya meminta dukungan pemerintah distrik, kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan paguyuban untuk mengedukasi warga agar bersedia menerima petugas. Menurutnya, data sensus sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pemuktahiran data sosial ekonomi masyarakat. Iya, kendalanya banyak sekali sebenarnya di lapangan, terutama penolakan dari para responden. Ini sebenarnya Pak yang penting sekali, yang sebenarnya saya ingin melibatkan seluruh pihak yang terkait ya, dari pemerintah kampung, bapak distrik, sampai dengan pemuka agama. Kalau perlu kita juga melibatkan dari para pemuka masyarakat ya, mungkin ketua-ketua ikatan masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Bovendigul. Tolong dihimbau masyarakatnya, karena ini kegiatan sensus ekonomi ini merupakan kegiatan utama dan pertama di mana kita ini juga akan mengupdating data kemiskinan, sampai dengan kita akan membantu Kemendagri dalam memetakan kartu keluarga yang dimiliki oleh setiap penduduk yang ber-KTP di Indonesia. Artinya apa? Artinya jangan sampai satu orang di Kabupaten Bovendigul itu tidak. Selain penolakan responden, BPS juga menghadapi kendala keamanan di distrik Manggelung yang hingga kini belum dapat didata, serta hambatan akses menuju sejumlah kampung di kawasan Digul Atas akibat debit air sungai yang menurun. Meski demikian, keselamatan petugas tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan sensus. Juga kita punya tantangan di mana ada wilayah kita yang saat ini terdampak KKB ya. Di wilayah distrik Manggelung yang sampai dengan hari ini kami tidak bisa masuk karena ada beberapa kejadian-kejadian yang mengakibatkan kami juga harus memastikan bahwa keselamatan petugas itu yang utama. Artinya apa? Kita tidak memujar target, tapi keselamatan petugas kita korbankan. Kita pengen suatu kegiatan pendataan sensus ekonomi ini berhasil tanpa ada momentum-momentum yang mencederai dari pelaksanaan pendataan lapangan ini. BPS Kabupaten Bovendigul tetap optimis seluruh tahapan pendataan dapat diselesaikan sesuai target nasional pada akhir Agustus 2026 dengan tetap menjaga kualitas data dan keselamatan petugas di lapangan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Basura dan semua, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mencatat sektor pertanian masih menjadi tulang punggung usaha mikro, kecil dan menengah di daerah tersebut. Untuk memperoleh data yang lebih akurat, masyarakat diimbau mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas pendataan. BPS Kabupaten Bovendigul menyebut mayoritas pelaku UMKM di daerah ini masih bergerak di sektor pertanian, seperti budidaya singkong, petatas, dan berbagai komoditas pangan lainnya. Kondisi ini mencerminkan mata pencarian utama masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pekebun. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti mengatakan, gambaran tersebut masih bersifat sementara dan akan diperkuat melalui hasil akhir sensus ekonomi 2026 yang dijadwalkan selesai pada Agustus mendatang. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk memetakan struktur usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh. Untuk UMKM ini sendiri
sampai dengan hari ini masih didominasi oleh usaha pertanian ya. Karena sebagian besar penduduk Kabupaten Bovendigul ini bercocok tanam berkebun, menanam singkong, bete, dan usaha-usaha kegiatan pertanian lainnya. Namun sejatinya sebenarnya kalau kita bandingkan dengan tahun 2023 di sensus pertanian ini datanya sudah cukup baik ya. Namun sampai dengan Agustus nanti kita akan lihat lagi bagaimana untuk peta pekerjaan utama yang dimiliki oleh teman-teman masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul. BPS juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan menerima kedatangan petugas sensus di rumah maupun di tempat usaha. Petugas resmi dilengkapi dengan surat tugas, rompi khusus sensus ekonomi berwarna hitam dan oranye, serta tanda pengenal yang dapat diverifikasi melalui barcode. Novita menegaskan petugas sensus bukan petugas pajak. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Bovendigul. Ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bovendigul, tolong terima petugas sensus ekonomi. Mereka itu sudah dibekali oleh surat tugas, mereka menggunakan pakaian yang rapi, mereka menggunakan rompi berwarna hitam yang ada tulis warna orange, tulisannya sensus ekonomi, dan juga mereka dibekali dengan name tag yang ada barcode-nya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu semuanya merasa ragu untuk menerima petugas sensus dan alih-alih itu melaksanakan pendataan sensus ekonomi, tapi malah Ibu berpikir mereka menjadi petugas pajak, itu bukan Ibu. Itu bisa dicek dari barcode-nya bahwa mereka benar-benar petugas sensus ekonomi. Ini langkah yang besar untuk menuju ekonomi Bovendigul yang lebih baik dan lebih sejahtera. BPS berharap partisipasi masyarakat di seluruh distrik dan kampung dapat membantu menghasilkan data ekonomi yang akurat demi mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Basura dan semua info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hari ini kami mengeluarkan peraturan Menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah
atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian. Tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya, tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bovendigul terus melakukan transformasi layanan kesehatan melalui penerapan rekam medik elektronik atau RME. Sistem digital ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, keamanan data pasien, serta memenuhi regulasi Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bovendigul terus mengembangkan penerapan rekam medik elektronik sebagai bagian dari transformasi digital di bidang pelayanan kesehatan. Sistem ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medik. Kepala Seksi Penunjang Medis RSUD Kabupaten Bovendigul, Yuliana Yarangga menjelaskan, penerapan RME memungkinkan data pasien tersimpan secara digital dan dapat diakses oleh tenaga kesehatan secara lebih cepat, aman, dan terintegrasi.
Pada tahun 2026, manajemen rumah sakit berkomitmen menerapkan sistem ini secara menyeluruh. Ya, rekam medik elektronik ini sendiri adalah sistem informasi penyimpanan data dan informasi kesehatan pasien yang tersimpan dalam format digital yang boleh diakses secara elektronik. Sistem ini juga menggantikan sistem rekam medis berbasis kertas tradisional. Kami di RSUD Bovendigul terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa peraturan Permenkes tahun nomor 24 tahun 2022 kami mendapat sanksi di tahun 2023 karena kami belum menjalankan rekam medik elektronik ini secara baik. Kami juga mendapat sanksi dan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, dan sanksi ini kami terima dan status akreditasi kami yang awalnya kami mendapat paripurna sehingga kami turun di akreditasi utama. Itu adalah sanksi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada kami di RSUD Bovendigul. Sehingga di tahun 2026 ini bersama-sama dengan Ibu Direktur dan tim dari rekam medik ini, kami berkomitmen bahwa di tahun 2026 ini kita wajib. Sementara itu, Ketua Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dr. Gigi Ade Wagi mengatakan, implementasi RME telah dimulai secara bertahap sejak tahun 2022. Saat ini sistem sudah digunakan di sejumlah poliklinik dan akan terus dikembangkan hingga seluruh unit pelayanan terhubung dalam satu sistem, sehingga proses pelayanan pasien lebih cepat dan efisien. Papua juga sudah ada beberapa rumah sakit yang menerapkan, pasien datang dia akan membawa identitas seperti yang tadi disampaikan, pasien lama bawa kartu berobat mungkin, rujukan seperti yang Ibu sampaikan, dia akan mendaftar secara online. Kemudian karena aplikasi vendor yang kita terapkan sekarang dia bersifat web, jadi keuntungannya dia bisa mengakses dari beberapa device, mau komputer, HP, kemudian gadget juga petugas bisa akses. Sehingga setelah dikirim berkasnya itu dari rekam medik, kita tidak mengantar status lagi secara manual. Datanya pasien akan masuk ke poli, sehingga poli akan mengisi. Dari komputernya perawat, dia akan pindah ke komputernya dokter atau DPJP, dokter penanggung jawab atau dokter spesialis atau dokter umum. Kemudian dokter umum itu dia akan mengisi di komputer. Kedepannya ini memang kalau misalnya sudah terintegrasi dengan baik, pasien tidak perlu lagi dia bawa kertas, misalnya dia mau ambil darah di lab atau dia mau foto, dia tidak perlu lagi kita tuliskan rekomendasi untuk foto. Jadi si dokter sudah ketik, pasiennya langsung jalan dengan tangan kosong saja. Setelah ambil darah ataupun foto, hasilnya pun akan dikirim secara elektronik ke komputernya si dokter. Jadi pasiennya pun langsung setelah pemeriksaan dia langsung bisa kembali. Demikian juga dengan obat. Setelah pasiennya dilakukan perawatan, dia mendapatkan obat, dia tidak perlu lagi bawa resep. Jadi resepnya pun langsung diterima di. Demikian juga dengan pelayanan yang lain, UGD, rawat inap juga demikian semua. Sampai ke bill pembayaran juga pasiennya akan langsung menerima kwitansinya di. Meski masih menghadapi kendala jaringan internet, sarana prasarana dan adaptasi sumber daya manusia, RSUD Bovendigul optimis penerapan rekam medik elektronik akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, RSUD Kabupaten Bovendigul terus mempercepat penerapan rekam medik elektronik atau RME sebagai bagian dari transformasi digital layanan kesehatan. Masyarakat pun diimbau membawa identitas diri saat berobat, guna mendukung kelancaran sistem yang terintegrasi dengan platform Satu Sehat Kementerian Kesehatan.
Penerapan rekam medik elektronik di RSUD Kabupaten Bovendigul menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih cepat, aman, dan efisien. Sistem ini menggantikan pencatatan medis berbasis kertas dengan layanan digital yang terintegrasi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Direktur RSUD Kabupaten Bovendigul, Dr. Norberta Kaitbun Guyop menjelaskan bahwa implementasi RME bukan sekedar perubahan teknologi, tetapi juga transformasi budaya kerja untuk menghadirkan pelayanan yang lebih berorientasi pada keselamatan pasien. Untuk mendukung penerapan sistem tersebut, masyarakat yang datang berobat diminta membawa identitas diri. Pasien dewasa diwajibkan membawa kartu tanda penduduk, sedangkan pasien anak membawa kartu keluarga. Nomor induk kependudukan pada dokumen tersebut akan digunakan untuk mengakses data pasien yang telah terintegrasi dengan platform Satu Sehat Kementerian Kesehatan. Bovendigul saat ini itu kita lagi dalam masa transisi. Untuk itu saya sebagai pimpinan di sini berharap kerjasama masyarakat yang datang mau berkunjung ke RSUD Bovendigul sebagai rumah sakit satu-satunya, rumah sakit rujukan, mohon kerjasamanya untuk selalu membawa identitas. Dalam hal ini KTP atau kartu keluarga. Kalau anak-anak wajib membawa kartu keluarga. Kalau orang dewasa wajib membawa KTP. Karena di situ adalah tersedia NIK. Nah, NIK itu yang dapat dipakai untuk akses ke rekam medis elektronik ini. Karena dengan rekam medis elektronik ini aksesnya langsung ke aplikasi Satu Sehat, sehingga semua data terkait rekam jejak pasien pernah berobat di rumah sakit Bovendigul, nah di situ akan terlihat. Nah, sehingga akses dari pasien ataupun akses antar profesi untuk menjalankan proses pengobatan ini bisa lebih cepat. Jadi dia menghemat waktu tunggu pasien. Jadi pasien mungkin yang tadinya biasa menunggu berjam-jam akibat kita harus mengakses rekam medis yang menggunakan kertas, tapi dengan adanya rekam medis elektronik dan pasien membantu untuk selalu membawa KTP, nah itu akan mempercepat akses dan pasien juga bisa mendapat pelayanan lebih cepat dan bisa lebih. Melalui kolaborasi antara rumah sakit dan masyarakat, penerapan rekam medik elektronik diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan, mengurangi waktu tunggu pasien, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Caruk melaporkan. Mama, Basura, dan semua info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sehat dimulai dari pemeriksaan dini. Sehat adalah kunci menjalani hari dengan penuh energi.
Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengajak seluruh ASN dan masyarakat Bovendigul untuk peduli kesehatan sejak dini. Dapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, cek tekanan darah, gula darah, konsultasi kesehatan, dan pemeriksaan umum. Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa mencegah masalah kesehatan dan hidup lebih sehat bersama. Datang dan manfaatkan layanan kesehatan gratis di pusat layanan kesehatan terdekat. Bersama, kita wujudkan masyarakat Bovendigul yang lebih sehat. Terima kasih Bapak Mama Basura dan semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Persekutuan Wanita atau PWGKI Klasis Bovendigul mengajak para pelajar menjaga kesehatan sejak usia dini melalui penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan di YPK Sion Tanah Merah. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Doa Syukur PWGKI di Tanah Papua. Dalam rangka memperingati Hari Doa Syukur PWGKI di Tanah Papua, Persekutuan Wanita GKI Klasis Bovendigul bekerja sama dengan Puskesmas Tanah Merah menggelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan bagi siswa-siswi YPK Sion Tanah Merah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelajar akan pentingnya menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Selain pemeriksaan kesehatan, para siswa juga diberikan edukasi mengenai bahaya merokok, minuman keras, dan pergaulan negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan maupun masa depan mereka. Ketua Klasis GKI Kabupaten Bovendigul, Pendeta Mirella Manusama, mengatakan kesehatan merupakan modal utama bagi generasi muda untuk meraih cita-cita. Karena itu, gereja menghadirkan tenaga kesehatan guna memberikan edukasi sekaligus pemeriksaan kesehatan kepada para pelajar. Karena itulah ibu-ibu kita ini tim kerja dari PW, mereka melihat bahwa bagian ini juga adalah pelayanan dengan menghadirkan Ibu dokter bersama tim kesehatan dari Puskesmas Tanah Merah untuk bisa dapat memberikan penyuluhan tapi juga memberikan pemeriksaan kesehatan bagi kalian supaya anak-anak terkasih bisa sehat dan bisa terus menjaga kesehatan supaya kalian juga punya masa depan yang terbaik untuk membangun kabupaten ini, daerah ini, dan membangun kehidupan bangsa dan negara. Pendeta Mirella juga mengingatkan bahwa kondisi kesehatan menjadi salah satu syarat penting bagi pelajar yang bercita-cita menjadi anggota TNI, Polri, maupun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, PWGKI berharap para siswa semakin sadar menjaga kesehatan agar mampu meraih masa depan yang lebih baik. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, nuk bagenep, nuk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Ursula Urukten mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.